Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah pengolahan data. Pertama adalah bagaimana kita mengumpulkan data tersebut. Berdasarkan sumbernya ada dua jenis data. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer itu disebut juga dengan data asli, yaitu berasal dari subjek langsung. Misalkan dari hasil wawancara atau misalkan dari observasi langsung. Sedangkan data sekunder itu bisa berasal dari dokumen, ya, seperti RPP, kemudian program tahunan, atau promes, atau dari rekan sejawatnya. Adapun teknik pengumpulan data itu terdiri dari dua teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah teknik tes, misalkan dari tes tertulis, ya, tes lisan maupun tes perbuatan. Yang berikutnya adalah non-tes, yaitu bisa berasal dari wawancara, pengamatan, checklist, dan lain-lain. Sedangkan alat pengumpulan data itu disesuaikan dengan teknik yang dipakai. Misalkan teknik tes, maka alatnya adalah butir soal. Kemudian misalkan teknik wawancara, maka alat yang dipakai adalah pedoman dan lembar wawancara. Jadi misalkan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan belajar siswa, ya, maka data yang diambil tentunya berupa angka, ya, yang berasal dari hasil tes siswa. Berikutnya adalah validasi data. Agar alat pengumpulan data dan data yang diperoleh valid, maka perlu divalidasi. Cara memvalidasi disesuaikan dengan alat maupun data yang diperlukan. Misalkan tes tertulis, ya, harus divalidasi dengan pembuatan kisi-kisi soalnya, ya. Kemudian misalkan wawancara, maka ini bisa divalidasi dengan triangulasi, ya. Triangulasi ini sama dengan cross check. Artinya kita konfirmasi terhadap sumber lain selain subjek tadi. Ya, bisa juga dengan menggunakan beberapa metode. Misalkan kita ingin meyakinkan data kita valid atau tidak, maka kita bisa cross-check kepada guru lain. Misalkan pada pembelajaran kita, siswa memiliki minat yang rendah, maka kita bisa mengkonfirmasinya, cross-check kepada guru lain, apakah terhadap guru lain minatnya juga rendah. Ya, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa data kita itu valid atau tidak. Begitu juga dengan triangulasi metode. Misalkan dengan metode tertentu kita memperoleh nilai yang tidak memuaskan, maka kita gunakan metode lain, apakah juga nilai siswa tersebut juga sama dengan yang kita peroleh dengan metode yang pertama. Itulah yang disebut dengan triangulasi. Berikutnya adalah penyajian data. Misalkan data berupa angka, maka apabila data berupa angka akan lebih jelas dan lebih bermakna apabila data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, bentuk diagram maupun grafik. Sebagai contoh, ini data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Misalkan ini hasil tes rata-rata, ya, pada siklus pertama 63, siklus kedua 66, siklus ketiga 74. Ya, ini misalkan contoh pada data yang kita peroleh untuk penelitian tindakan kelas. Berikut adalah contoh data yang disajikan berupa diagram batang.
Jadi tadi rata-rata hasil tes pada siklus pertama, misalkan di sini tadi di sini boleh kita cantumkan angkanya. Misalkan tadi 63, di sini 66, di sini tadi 74 ya. Nah, ini kalau ditampilkan berupa grafik garis ya. Sini tadi angkanya 63, di sini 66, di sini 74, dan kalau dilanjutkan dengan siklus lain, di sini misalkan 84 ya. Ini juga 84. Ya, ini contoh lain juga data yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, berikut contoh data yang sudah terisi ya. Misalkan komponen yang diamati adalah bertanya pada guru. Maka jumlah siswa yang bertanya pada guru ada 14 orang. Kemudian menjawab pertanyaan guru 13 orang. Memberikan pendapat 13 orang. Aktif dalam diskusi 26 orang. Dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Kemudian di sebelah sininya presentasinya ya. Presentasinya. Nah, ini pada siklus pertama. Begitu juga dengan siklus-siklus berikutnya ya, siklus kedua dan siklus ketiga. Nah, ini juga tabel yang sudah kita kategorikan ke dalam interval ya. Misalkan yang memiliki nilai kurang dari 60, yang memiliki nilai dari 60 sampai 74, kemudian yang memiliki nilai 75 ke atas ya. Ini bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, ini contoh lain kalau kita menggunakan diagram batang. Ini juga. Nah, demikianlah sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.